Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan membahas tentang proyek saya, proyek yang berada di mata kuliah prodi saya yaitu Statistika Big Data, di mana pada mata kuliah ini saya sebagai mahasiswa dilatih untuk bisa mengerjakan proyek sentimen analisis, di mana di sini eh, saya akan membahas tentang apa apa yang katakan oleh netizen tentang kasus Tom Lembong. Jadi di sini saya akan melakukan sentimen analisis eh, terkait kasus Tom Lembong yang baru saja sekitar 1 minggu atau 2 minggu yang lalu. Nah, jadi dikutip dari CNN, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, hakim meyakini Tom telah terbukti bersalah menurut hukum karena melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan impor gula. Dan hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tom Lembong ini dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dan pidana denda 750 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Nah, ini saya dapatkan dari video YouTube iNews, CNN. Nah, oleh karena itu, masalah tersebut menuai pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat sehingga menjadi suatu permasalahan yang tentu saja menarik untuk dilakukan analisis sentimen. Nah, terdapat beberapa tahapan dalam analisis sentimen yang saya lakukan ini. Yang pertama ada data, data crawling atau data scraping. Kemudian setelah itu dilakukan pre-processing. Kemudian ada labeling eh, positif atau negatif. Contohnya, kemudian setelah di labeling dilakukan klasifikasi. Lalu terakhir itu ada word cloud. Nah, di sini saya melakukan data crawling itu diambil dari video YouTube iNews. Dan untuk melakukan data crawling tersebut, terkhusus dari YouTube, saya membuat API key terlebih dahulu di Google Cloud Platform dan link YouTube yang saya akses itu saya salin dan saya masukkan pada codingan yang tertera pada di bawah ini yang nanti akan saya jelaskan di akhir. Lalu ini merupakan tampilan dataset yang sudah di crawling terdapat 4 kolom, yaitu yang pertama ada waktu publish, ada nama akun, komen, lalu jumlah like-nya ada berapa. Kemudian di sini selanjutnya proses pre-processing di mana saya eh, melakukan lowercase. Jadi komen itu dilakukan lowercase. Kemudian apabila ada elemen HTML seperti BR atau penanda untuk HTML lainnya akan saya hapus. Kemudian ada penghapusan emoji, penghapusan angka, penghapusan hashtag, normalisasi kata-kata tidak baku, dan lain sebagainya yang lebih jelasnya terdapat pada link berikut yang nanti saya akan jelaskan. Kemudian labeling ini saya lakukan secara manual, jadi setelah saya crawling, kemudian saya lakukan preprocessing tahap satu. Jadi ada 2 tahap. Tahap satu saya bersihkan dulu, setelah bersihkan, kemudian saya eh, ekspor datanya untuk dilakukan labeling secara manual di Google Spreadsheet yang terdapat pada link berikut ini. Kemudian juga, nah ini labelingnya. Jadi saya memberikan label itu ada sekitar 5. Yang pertama itu ada kontra hukum Indonesia atau pandangan negatif terhadap hukum, hukum Indonesia. Ada netral, kemudian juga ada pandangan negatif pada Bapak Presiden ketujuh Pak Jokowi. Kemudian juga ada sentimen pro kepada Tom Lembong. Kemudian yang terakhir ada sentimen kontra terhadap Tom Lembong. Nah, kemudian eh, semuanya ini saya lakukan encoding agar bisa dipahami oleh model mesin learning. Nah, kontra hukum Indonesia itu saya convert jadi 4, netral 3, kontra Jokowi 2, kontra pro Tom Lembong 1, dan kontra Tom Lembong menjadi 0. Nah, kemudian di sini merupakan hasil klasifikasinya. Jadi
Di sini sebenarnya saya melakukan eh, banyak model, saya memasukkan banyak model, tapi yang mendapatkan hasil paling baik itu adalah model random forest dibandingkan model supervised learning lainnya. Di sini secara keseluruhan itu hasil akurasi hasilnya itu 0,79 atau 0,8, dan jika dilihat interpretasinya dari per label, kalau label 0 itu sering salah klasifikasi, recall-nya nilai recall itu rendah, berarti banyak label 0 itu yang tidak dikenali dengan benar. Nah, kemungkinan karena jumlah datanya kecil, jadi ketika dilihat memang kecil. Untuk sentimen 0 ini ada 42, atau sentimen dengan jumlah terkecil. Lalu eh, untuk label satu itu nilai presisinya tinggi, tapi recall-nya rendah. Nah, model terlalu selektif dalam memprediksi kelas ini, cenderung menghindari false positif. Dan mungkin nol dan satu ini jumlahnya kedua terendah. Jadi mungkin untuk nilai recall-nya pasti kecil. Kemudian untuk label 2 ini modelnya cukup percaya diri atau confidence enough dan lumayan akurat gitu, meskipun masih ada banyak yang tidak tertangkap, ditunjukkan dengan nilai recall yang sedang gitu. Kalau untuk label 3, kinerja model itu sangat baik di recall. Hampir semua komentar kelas 3 berhasil dikenali. Cocok jika kelas 3 ini penting untuk dimaksimalkan. Jika ketika 3 itu merupakan netral, jadi untuk netral ini model sangat baik dalam mengenalinya. Dan kemudian eh, label 4 ini merupakan label yang terbanyak, yaitu adalah kontra hukum Indonesia atau pandangan negatif terhadap hukum Indonesia. Jadi model itu mengenali sangat baik dalam dan handal dalam mengenali label 4 ini gitu, termasuk kelas dengan support terbesar. Jadi untuk klasifikasi seperti itu nilainya. Nah, kemudian ini ada workout eh, label 0. Label 0 itu adalah kontra terhadap Pak Lembong. Di sini ada eh, beberapa kata yang sering muncul gitu, seperti ada koruptor, hukum, bela, korupsi. Jadi kontra ini jelas bahwa rata-rata eh, netizen yang mempunyai pandangan negatif ke Pak Lembong itu komennya itu adalah kenapa koruptor itu masih dibela gitu. Nah, untuk ini merupakan hasil workout label sentimen satu atau pro Koda Tom Lembong. Di sini kebanyakan itu memberikan support terhadap Tom Lembong, seperti memberikan semangat atau memberikan eh, doa gitu untuk Pak Tom Lembong. Kemudian untuk dua itu kontra Jokowi ya, atau eh, memiliki pandangan negatif terhadap Bapak Jokowi gitu. Kemudian yang ketiga itu netral. Yang netral ini ke, lebih banyak membahas tentang tokoh lain, tapi yang memang sebenarnya tidak komennya itu tidak mempunyai eh, sentimen mendukung atau mencaci gitu. Dan yang keempat ini, yang terakhir yang paling banyak itu adalah workload tentang sentimen negatif terhadap hukum di Indonesia gitu. Nah, sekian untuk bagian penjelasan sangat singkatnya. Kemudian selanjutnya akan saya jelaskan untuk setiap part dari kode. Yang pertama yaitu eh, berikut ini merupakan kode untuk data crawling ya. Di sini saya mengimport Pandas, kemudian ada Google API Client Discovery, kemudian saya import build. Nah, ini kalau Pandas ini untuk manipulasi data, untuk mengubah data crawling itu menjadi data frame. Nah, ini itu fungsi untuk crawling komentarnya, yang parameter itu video ID. Jadi intinya eh, kode ini itu hanya memasukkan, jadi ketika ingin crawling data YouTube itu hanya tinggal masukkan API key, atau jadi API key ini merupakan API key yang saya buat dari Google Cloud Console, masukkan di sini, kemudian eh,
saya meng-copy paste link YouTube-nya. Nah, di sini video ID ini sudah dibuat sebelumnya di fungsi ini. Jadi dari link YouTube ini saya hanya memasukkan video ID-nya. Kemudian dari video ID ini saya membuat variabel comments dan memanggil eh, dev atau fungsi yang sudah saya buat sebelumnya dengan parameter video ID. Kemudian saat komen ini dipanggil nanti akan proses crawling akan dimulai dan mungkin dataset yang pada bagian ini masih berbentuk mirip seperti JSON atau list. Jadi harus masih dirubah lagi menjadi data frame. Itulah mengapa saya mengimport library Pandas. Nah, kemudian ini mengubah scrolling ke data frame dengan kolomnya itu ada waktu publish, nama akun, komen, dan jumlah like. Nah, ini tampilan data teratas, 5 teratas. Sekitar total itu ada 5.092 yang saya crawling. Nah, kemudian di sini saya simpan jadi CSV dan Excel gitu. Nah, kemudian setelah data crawling ini, saya masuk ke data preprocessing yang pertama. Di sini ada pandas, ada array itu adalah regular expression. Kemudian ada import string, ada install emoji untuk menghapus emoji. Kemudian ini penginstalan sastrawi ya, untuk mengimport stop word remover factory dari sastrawi atau menghapus segala kata-kata yang tidak diperlukan versi bahasa Indonesia. Kemudian ada beautiful soap, dan juga ada NLTK download pangtab atau untuk menghapus tanda baca. Nah, di sini datasetnya dari link berikut dengan judul video YouTube itu Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini adalah tampilan dataset teratas. Di sini tidak ada yang nol. Nah, di sini masuk ke bagian data understanding atau data preprocessing. Di sini saya mengfilter hanya data, saya hanya mengambil 1.000 data teratas agar dapat memudahkan proses labelingnya karena datanya sangat banyak sekali. Kemudian di sini saya import Stemmer Factory. Kemudian di sini saya coba untuk melihat ini ya contoh komennya. Nah, di sini masih terdapat elemen HTML, di sini masih ada tanda baca. Jadi nanti akan dicoba dilihat setelah apa saya jalankan fungsi-fungsi untuk menghilangkan emoji, menghilangkan tag HTML lowercase ini apakah akan berubah atau sudah bersih. Nah, di sini adalah proses cleaning teksnya. Nah, di sini sudah berjalan. Kemudian ketika saya menampilkan data yang sebelumnya sudah berhasil, jadi sudah tanda bacanya sudah hilang. Kemudian halaman HTML seperti yang BR tadi sudah hilang juga. Kemudian di sini ada kumpulan normalisasi kata dari kata tidak baku menjadi baku gitu. Nah, di sini saya membuatnya manual. Di sini karena terdapat beberapa tokoh seperti singkatan Mulyono menjadi Jokowi, terus geng Solo menjadi keluarga Jokowi, ada TL jadi Tom Lembong. Nah, kalau sebelumnya versi yang sebelumnya ini saya ada ketika ada Pak Tom, Tom atau Lembong itu saya rubah, tapi setelah saya pikir kembali saya tidak akan merubahnya kecuali yang pada TL ini karena akan menjadi ambigu ketika nanti dibaca, jadi saya harus merubahnya. Kemudian di sini juga ada tokoh-tokoh seperti ini, Anies Baswedan, terus juga ada eh, kesalahan penulisan seperti presiden, harusnya presiden, pemilu itu disingkat, jadi saya bikin versi yang fullnya. Kemudian juga ini singkatan-singkatan Konoha plus 62, terus dan lain-lainnya saya normalisasi. Kemudian di sini saya terapkan. Nah, kemudian sudah. Nah, ini sebelumnya ini sejak simul, nah itu
ketika sudah normalisasi sudah berhasil, dan berantakan ini juga sebelumnya amburadul, jadi sudah saya normalisasi menjadi aman, sudah menjadi bersih. Kemudian nah di sini saya ekspor datanya untuk proses berikutnya itu labeling. Nah, di sini labeling manual. Jadi saya baca satu-satu komennya, kemudian sentimennya saya tentukan apa sesuai komennya gitu. Nah, di sini sebenarnya saya menerapkan, jadi saya itu manualnya itu sampai 39 baris. Nah, selebihnya itu saya memanfaatkan generatif AI untuk memprediksi kelas lainnya. Tapi setelah saya mendapatkan semua hasil dari generatif AI, saya melakukan analisa kembali, saya uji kembali, dan saya juga mengoreksi jika ada beberapa sentimen yang kurang tepat yang sudah dihasilkan oleh generatif AI. Kemudian setelah labeling ini, proses klasifikasi yang sebelum klasifikasi saya lihat kembali datasetnya. Di sini ternyata mungkin saat diproses eh, labeling ini, entah saat manual, jadi mungkin ada beberapa komen yang terhapus. Jadi saya di sini menghapus missing value-nya di komen. Lalu saya melihat distribusi ininya apa label sentimennya di sini, ternyata yang paling banyak itu kontra hukum Indonesia, kuda netral. Kemudian di sini yang ada kontra pemerintah gitu. Nah, saat saya cek kontra pemerintah itu hanya ada satu. Jadi di sini saya akan menghapusnya, mengeliminasinya jadi tersisa 5. Kemudian di sini saya lakukan encoding secara manual menggunakan mapping. Kemudian di sini masukkan text cleaning. Di sini untuk versi sebelumnya, versi text cleaning yang pertama itu saya tidak memasukkan, tidak saya tidak memasukkan stopword dan stammer atau stemming. Nah, yang kedua ini saya memasukkan eh, stopword dan stemming, dan saya memasukkan hapus angka karena saat labeling ini, saat saya lihat ada beberapa angka yang masih ada, jadi harus saya lakukan cleaning kembali. Kemudian saya juga lakukan lagi normalisasi gitu. Kemudian setelah beres, saya masuk ke bagian feature extraction dan machine learning, atau pada feature extraction ini itu mengubah eh, teks menjadi representasi vektor dengan menggunakan TF-IDF. Di sini itu data komen atau kolom komen ini akan dimuat dalam docs dengan tipe data list, dan nanti docs itu akan menjadi variabel, docs atau komennya itu akan menjadi variabel x-nya, kemudian dianya itu sentimennya. Kemudian di sini pembagian data latih dan data uji sebesar 20% 80% untuk latihan, 20% untuk pengujian dengan random set 8, dengan random set 42. Nah, di sini saya menggunakan beberapa algoritma supervised learning untuk melihat eh, algoritma mana yang terbaik. Kemudian didapatkanlah tadi yang terbaik itu ada random forest sebesar 0,79, dan merupakan tahap akhir itu word cloud untuk melihat kata-kata apa saja yang kata-kata apa saja yang sering muncul di setiap label sentimen. Berikut sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekeliruan. Eh, Saran dan masukannya saya sangat nantikan untuk kemajuan dari proyek saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.